Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, supaya lebih meriah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pemirsa KSTV dan juga yang ada di studio, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena ada tamu istimewa juga yang hadir di acara ini dan sebentar lagi akan kita perkenalkan. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa kita semua tahu bahwa penerimaan negara dari pajak ini sangat diharapkan karena itu merupakan bagian untuk melangsungkan kehidupan bernegara dan juga dalam menjalankan berbagai pembangunan, sisi pembangunan apapun, salah satunya adalah dari pajak. Akan tetapi kita ketahui juga bahwa baik musim penghujan atau musim kering, namanya pajak rasanya di mana-mana terjadi kebocoran. Wah, ini yang barangkali kalau kebocoran rumah kita tahu kalau musim penghujan saja, tetapi yang ini bisa bocor. Makanya di kesempatan kali ini perbincangan kita menghadirkan tamu yang istimewa dari Jakarta. Apa kabar Pak Sasmita? Kabar baik, Mas. Kabar Terima baik. kasih. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat. Tepuk tangan untuk Pak Sasmita. Ya, Pak Sasmita ini sebagai penyelidikan lembaga penyelidikan ekonomi dan keuangan negara, betul ya? Betul. Bagian menyelidiki keuangan negara begitu. Mana-mana yang bocor, mana-mana yang mengalir tidak pada tempatnya begitu salah satunya. Terutama yang besar-besar kebocoran. Oh, terutama yang besar-besar. Kalau begitu bukan bocor itu namanya, Pak. Kebanjiran itu, Pak ya. Karena Kediri kan memang dari dulu kota banjir. Jadi harus Itu. mengetahui kebanjirannya ini dari Melalui Kediri, mulai dari kota tua dari yang ada kota tua yang ada sudah di Kediri. lama biasa terkenal. Kediri jadi kali, Tulungagung jadi Kedung, Blitar jadi Latar. Jadi mulainya dari sini, Pak ya. dari Kediri. Oke, jadi nyumpet kebocoran, kebanjiran juga dari Kediri mestinya, Dari Pak. Kediri. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sasmita. Ini Pak Sasmita juga Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Betul. Jadi teman-temannya semua pembayar Dari pajak Sabang sampai dari Merauke. Sabang sampai Merauke. Tidak perlu diberi KTP Oke. seperti anggota parpol. Ya. Tanpa kartu anggota. Pak, hari ini kita akan berbicara masalah pornografi, Pak. Iya. Iya, pornografi kalau biasanya pornografi ini disukai remaja, tetapi ini pornografi yang sangat tidak disukai. Biasanya pornografi banyak disukai, Pak ya. Tapi yang ini pornografi yang sangat tidak disukai oleh siapa saja kecuali pelakunya sendiri, yakni pornografi keuangan negara. Ini juga berkaitan dengan mafia-mafia yang berkeliaran di mana-mana. Mungkin juga di sekitar kita. Tepuk tangan untuk kita semua kali ini. Nanti kita akan ungkap. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini tidak ada hubungannya sama ini, sama topik ini, Pak. Pak Sasmita selalu bawa tongkat komando, ini apa maksudnya? Tongkat komando ini saya selalu bawa. Karena ini warisan dari salah seorang petinggi negara. Petinggi negara. Yang prihatin melihat saya jadi seorang rembu yang teriak-teriak sudah hampir 2 tahun. Iya. Mengenai masalah bola panas dan surigit. Yang itu dasarnya karena keprihatinan. Bahwa kasus Bank Senturi itu dilakukan bailout-nya juga menggunakan uang rakyat yang disetorkan melalui pajak dengan lewat APBN. Ya, saya kira ini banyak rakyat yang tidak tahu. Nah, ya. Sehingga karena itu beliau melihat saya kelihatannya dalam kesendirian berjuang itu perlu diberi bekal. Ya. Karena tidak ada uang cukup untuk amunisi, diberi bekal tongkat komando seperti beliau katakan waktu zaman Nabi Musa. Oh. Nah, jadi kalau nanti dalam keadaan bahaya, tongkat ini bisa dilemparkan menjadi ular. Menjadi ular. Oke, ini intermezzo saja. Ini boleh sambil minum nggak, Pak? Sambil minum. Boleh. Oke, kita masuk pada persoalan yang memang sangat penting bahwa negeri ini sebenarnya sangat kaya. Alamnya kaya. Orang-orang pintarnya juga banyak, kemudian pemimpinnya sebenarnya hebat-hebat begitu ya. Tetapi yang namanya kasus pornografi berkaitan dengan keuangan, masalah pajak dan sebagainya, ini sangat merajalela. Kondisinya seperti apa sebenarnya sekarang ini? Jadi kalau ditanyakan tentang
pornografi keuangan negara. Berkali-kali saya ungkapkan pada 1 tahun terakhir, khususnya sejak mulainya heboh kasus Gayus Tambunan. Saya ingat TV One mengundang saya dan Metro TV hampir siang malam bulan April 2010 mengundang saya. Karena pada waktu itu hebohnya kasus Gayus Tambunan. Yang sebenarnya dalam kacamata saya selaku Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak, ini suatu rekayasa yang luar biasa. Dan kemudian terbukti pada akhirnya bahwa Gayus Tambunan yang hanya pegawai golongan 3A menerima gratifikasi. Gratifikasi itu ucapan terima kasih dari wajib pajak yang dia bantu. Yang mana kasus yang kemudian diekspos, meskipun Gayus itu di dalam pembuktian, itu dia diketahui menerima uang sampai 100 miliar lebih. Tetapi kasus Gayus itu yang ternyata di dalam vonisnya di pengadilan sudah terbukti, hanyalah kasus yang terkait dengan skandal pajak PT Surya Alam Tunggal di Sidoarjo. Ini yang dekat dengan Kediri ya. Itu hanya kasus kerugian negara yang 570 juta. Dalam hal ini, memang rakyat ini banyak yang tidak paham atau mungkin cuek saja melihat berita Gayus Tambunan itu yang disorot oleh publik semua hampir 1 tahun lebih. Sampai dia pergi ke luar negeri, sampai dia rame di Singapura, dibawa pulang oleh Satgas Mafia Hukumnya Denny Indrayana, dan kemudian diakui oleh Gayus bahwa itu semua yang dia bicara mengenai masalah kasus pajak Bakri itu adalah rekayasa karena disuruh oleh Denny Indrayana. Jadi ini hal-hal yang sungguh memprihatinkan bahwa masyarakat itu banyak yang mungkin sudah terjangkit amnesia publik seperti Nun Nurbaiti. Jadi kalau ada berita hari ini apa, besok ditutup berita lain lupa. Ada beritanya. Nah, kami dari Asosiasi Pembayar Pajak dengan beberapa elemen civil society yang lain, terutama gerakan HMS yang saya prakarsai, itu justru mau istiqomah, fokus bahwa ini ada pornografi keuangan negara yang luar biasa. Mengapa ini harus diteruskan untuk diungkap dalam orang banyak melihat kalau secara Islami itu amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Ketua KPK Busro Muqaddaspur, nahi munkar harus maju terus. Nah, ini di sini perlu diketahui bahwa ada suatu kondisi di mana berita tentang pornografi keuangan negara ini kalau bisa dihindari. Khususnya yang menyangkut berita sensori yang dapat menjadi bola panas menyentuh ke istana. Apalagi yang terkait dengan saya sebut trio big case mafia pajak. Kalau Gayus Tambunan itu saya katakan itu teri bahwa dia melakukan pelanggaran pidana, wajib tetap ditindak. Tapi itu cukup Kapolsek paling tinggi Kapolres saja. Nggak perlu itu Kapolri sampai KPK sibuk semua mengurus Gayus Tambunan. Tapi ini seakan-akan bahwa kasus pajak itu muaranya ada di Gayus begitu ya. Nah, saya pada waktu itu ditanya oleh TV One pada akhir bulan Maret 2010. Secara spontan saya itu wawancara dan waktu itu masih sama-sama Dirjen Pajak Ciptarjo. Bagaimana Pak ini ada kasus Gayus Tambunan seperti ini? Saya bilang, Gayus itu meneladani contoh bos-bosnya. Kenapa saya katakan begitu? Pada waktu kasus Gayus Tambunan meledak, ya, itu 2010, itu kan kasusnya 2006. Ya. Pada waktu akhir 2005, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu baru kira-kira 2 minggu jadi Menteri Keuangan saja. Ya. Itu sudah begitu responsif untuk bertindak melindungi seorang wajib pajak yang sudah kena tangkap oleh Dirjen Pajak dan diperiksa sampai diserahkan ke Mabes Polri dalam status oleh BPNS itu P21, oleh Mabes Polri Bareskrim diperiksa juga sudah lengkap, dan pada 15 November 2005 itu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sehari kemudian langsung proses jalan 16 November 2005. Dinyatakan sudah P21 lengkap. Maknanya apa? Kalau satu kasus itu sudah P21 lengkap, ya, berdasarkan UHAP pasal 140 itu tidak bisa lagi dihentikan karena sudah masuk ke ranah penuntutan. Ironisnya bahwa itu saya singgung dalam wawancara imajiner saya dengan Pak Harto juga, bahwa dalam kasus
mafia pajak ini. Gayus Tambunan itu merasa bahwa itu kok ada kasus yang sudah P21 menyangkut bos-bos di mana penghentian kasus pidana yang sudah P21 itu awalnya dari rekomendasi seorang gubernur di Gorontalo yang bernama Fadil Muhammad. Mengirim surat resmi dengan top burung Garuda kepada Sri Mulyani untuk minta penghentian kasus yang pidana. Dalam seperti ini, kita tidak boleh bansin silada. Tidak boleh pilih kasus. Siapapun saja, kalau Presiden SBY sudah mengatakan bahwa pada waktu Pilpres 2009 beliau akan berjanji mewujudkan good governance dan clean government. Maka konsekuensinya, satunya kata dengan perbuatan seorang pemimpin atau kepala negara. Sekarang juga harus dibuktikan. Kalau itu kepala negara kan sudah menyatakan bahwa dia akan menjadi panglima tapi hal ini tidak terbukti, belum terbukti. Apa yang salah? Yang salah rakyatnya. Kenapa rakyatnya diam semua? Bukan Presiden SBY yang salah. Enak memang jadi presiden di Indonesia. Rakyatnya sudah kena amnesia. Kita orang yang saya tidak termasuk. Saya sudah mengatakan dari akhir Maret 2010 bahwa itu harus dituntut. Penghentian kasus pidana yang sudah P21 itu tidak boleh dilakukan. Ya, sebenarnya di sini banyak elemen masyarakat elemen masyarakat apa itu yang memiliki kekuasaan atau tidak berteriak tentang hal ini. Akan tetapi yang mungkar masih tetap jalan. Tapi jawabnya nanti, Pak. Setelah jeda yang bakal lewat ini masih di dialog khusus bersama Pak Sasmita. Terima kasih.